Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ramisa Delian, NIM 1914070008. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang membahas tentang referensi. Menjelaskan aturan pengutipan body note dan footnote. Untuk body note itu data tentang referensi yang dimaksud ditulis di awal atau di akhir kutipan. Data referensi yang ditulis hanya meliputi 3 unsur, yaitu nama pengarang, angka tahun publikasi, dan nomor halaman. Sedangkan untuk footnote yaitu catatan kaki ditata dalam urutan. Nama penulis ditulis sesuai dengan nama aslinya tanpa mendahulukan nama akhir. Tanda koma, judul buku ditulis dengan catatan miring atau digarisbawahi per kata. Kurung. Tempat terbit (2), nama penerbit, tanda koma, tahun penerbit, kurung tutup, tanda koma, kemudian nomor halaman dan tanda titik. Penomoran catatan kaki diurutkan per bab, artinya setiap berganti bab catatan kaki selalu dimulai dengan angka 1. Di samping itu, penempatan catatan kaki tidak boleh melampaui margin di bawah. Jadi, tulisan catatan kaki paling akhir pada suatu halaman berjarak 3 cm dari sisi kertas terbawah. Penataan unsur-unsur catatan kaki dalam naskah dipengaruhi oleh sumber pustaka yang dijadikan rujukannya. Selanjutnya yaitu menjelaskan fungsi referensi bagi suatu karya ilmiah. Ini digunakan sebagai acuan, karena referensi digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam proses pemecahan masalah, baik hal ini terkait dengan konsentrasi penciptaan maupun pengkajian. Yang kedua yaitu digunakan sebagai bahan pertimbangan. Ada kalanya suatu referensi itu dipakai sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan yang akan diperbandingkan dengan beberapa referensi lain yang dipakai. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai bahan pengembangan. Fungsi ini lebih fokus sebagian bahan yang masih harus dikembangkan atau yang masih bahan yang disempurnakan. Selanjutnya menjelaskan aturan penulisan dari beberapa referensi dari beberapa style. Yang pertama yaitu apa? Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan atau pada awal pada akhir kutipan tidak boleh menggabungkan bagian yang dikutip. Yang ketiga, nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang. Yang keempat, jika penulis terdiri atas 2 orang, maka kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan. Yang keenam, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan, maka disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli. Yang ketujuh yaitu pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Yang kedua yaitu font cover. Yang pertama yaitu menggunakan bulan angka. Yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam suatu buah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, nomor rujukan yang ada dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulisan yang ada dalam daftar pustaka. Yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Yang kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabet.